Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Kali ini aku mau bikin putri mandi atau bugis mandi. Sekarang jajanan pasar ini lagi hits banget ya. Ini tuh bugisnya kenyal banget, lembut, isiannya manis ditambah flanya yang gurih dan creamy. Tonton terus video aku sampai dengan akhir dan ini dia bahan-bahan utamanya. Di sini aku udah sediain gula merah seperempat atau setara dengan 150 gram, kemudian gula putih sekitar 50 gram. Kita tambahin sejumput garam ya. Dan kemudian di sini aku udah sediain 250 ml air. Kemudian kita kasih vanili bubuk. Jika teman-teman punya daun pandan boleh dimasukin ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk seperti ini gulanya sampai dengan larut ya teman-teman. Dan ini gulanya udah larut. Kita saring ya. Supaya si kotoran dalam gulanya itu terangkat. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan kelapa parut setengah atau setara dengan 20 gram ya. Kita aduk-aduk kembali sampai dengan si kelapanya itu menyusut airnya ya. Gunakan api sedang dan jangan terlalu kering ya. Untuk kulit bugisnya di sini aku udah siapkan tepung ketan sekitar 300 gram dan tepung beras sekitar 30 gram. Kita kasih sejumput garam dan sedikit vanili ya. Kemudian di sini aku udah siapkan sekitar 250 ml air pasta pandan dengan air hangat seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk kembali dan aku saranin kasih airnya secara bertahap ya teman-teman, karena ini tuh gunanya supaya adonan kita tuh kalis dan gampang dibentuk seperti ini. Dan ini hasilnya adonan kita udah jadi, udah bisa dibentuk bulat seperti ini. Dan hasilnya bagus, dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu untuk proses yang selanjutnya. Untuk proses selanjutnya kita langsung aja cetak si unti kelapanya. Aku di sini pakai sendok takaran seperti ini ya. Jika kalian tidak ingin menggunakan takaran seperti ini boleh dikira-kira aja ya teman-teman. Kita lakukan secara berulang dan sampai dengan habis ya teman-teman. Di sini aku pakai unti kelapanya yang kelapanya itu nggak terlalu tua ya dan nggak terlalu muda juga. Dan ini dia unti kelapa aku udah jadi seperti ini. Dan kemudian untuk proses selanjutnya di sini aku mau bulat-bulat si adonan bugisnya. Aku menggunakan sendok takar yang ukuran 15 ya. Oke, kita lakukan sampai dengan habis. Kita bulat-bulatin seperti ini. Kalau misalkan kalian punya alat timbang boleh ditimbang, dan jika kalian punya sendok takar boleh ditakar seperti ini, dan jika kalian tidak punya gak apa-apa dikira-kira aja ya teman-teman. Oke, untuk proses selanjutnya di sini aku mau bulat-bulatin si adonan tadi dan cukup ditekan-tekan seperti ini, kemudian kita masukkan si unti kelapanya tadi. Kita bulatkan pelan-pelan seperti ini, jangan sampai si unti kelapanya itu bocor pada saat nanti kita kukus ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya udah bulat seperti ini. Kemudian lakukan secara berulang ya sampai dengan habis. Oke, untuk selanjutnya di sini aku udah siapin kukusan. Di atasnya ada daun pisang dan udah aku olesin minyak ya. Kemudian kita satu persatu kukus dan kasih jarak seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih ngukusnya sekitar 15-20 menit aja ya teman-teman. Oke, kita langsung aja tutup seperti ini. Kita tunggu. Dan ini dia hasilnya, si bugis kita udah jadi ya.
Hasilnya itu benar-benar bagus banget, sesuai yang diharapkan. Si bugisnya kenyal, lembut, isiannya manis. Dan ini tuh lumayan banyak ya, sekitar 20-30 pieces. Oke, untuk selanjutnya kita buat flanya ya teman-teman. Untuk fla santannya di sini aku ada 100 gram tepung beras dan 50 gram susu bubuk, sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini sampai dengan si susu dan si tepung berasnya ini tercampur rata. Kemudian setelah itu kita kasih santan saset ya seperti ini. Kita gunain 2 saset aja. Oke, di sini kita masukkan santannya semuanya. Kemudian kita aduk-aduk kembali seperti ini. Dan di sini aku udah sediain air sekitar 700 ml ya teman-teman. Kasih airnya secara bertahap aja. Kemudian pastikan si tepungnya itu tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Oke, di sini udah sediain tempat dan kita saring si tepungnya supaya hasilnya itu benar-benar lembut pas nanti kita masak. Ini tuh tujuannya memisahkan si serpihan tepung-tepung bersama susunya tadi ya. Kita kasih sedikit vanili. Kemudian dimasak dengan api sedang ya teman-teman, jangan sampai ditinggal-tinggal karena ini tuh matangnya cepet banget. Oke, kita masak sekitar 10 menit aja. Dan serasa misalkan udah membentuk seperti bubur seperti ini, dan udah kental seperti ini tuh tandanya si planya itu udah matang ya teman-teman. Oke, langsung aja kita plating ke tempat seperti ini. Aku plating menggunakan dessert box seperti ini supaya hasilnya itu cantik. Ini tuh cocok banget buat dijadikan ide usaha. Aku gunain sekitar 3 centong sampai 4 centong aja ya. Kalau masalah harga bisa kalian sesuaikan di tempat daerah masing-masing. Untuk isian snack box ini cocok banget apalagi dimakan bareng keluarga karena kalau misalkan beli harganya itu mahal ya, mending bikin aja, rasanya itu lebih puas. Oke, di sini kita masukkan bugisnya. Bener-bener hasilnya itu cantik banget, warnanya hijau dan dari si planya itu bener-bener creamy banget. Apalagi disajikan dengan packaging seperti ini. Ini tuh bener-bener jajanan pasar yang lagi viral dan emang rasanya itu bener-bener candu banget ya teman-teman. Dan ini dia bugis mandi kita udah jadi. Kita tutup seperti ini. Kalau misalkan kalian untuk dijual bisa kalian tempelkan stiker seperti ini biar menarik lagi ya teman-teman. Gimana, kalian udah mau coba? Oke, langsung aja aku mau cobain si bugisnya. Dan ini tuh bugisnya benar-benar kenyal banget, lembut, isiannya banyak, serta manis, ditambah si kelapanya itu berasa banget, dan planya itu benar-benar gurih dan creamy banget. Ini tuh cocok banget untuk isian snack box, dan siap-siap kalian banjir cuan dengan ide jualan yang kekinian seperti ini ya teman-teman. Oke, segitu dulu video dari aku. Yang mau tahu resepnya bisa kalian lihat di deskripsi aku. Semua bahan-bahan udah aku masukin semuanya. Terima kasih yang udah nonton sampai dengan habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.